Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, minggu sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke bab 6, yaitu ancaman terhadap negara Indonesia. Ini adalah tujuan dari pembelajaran bab 6. Kita lanjutkan ini adalah peta konsep dari bab 6. Ada 4 pembahasan ya. Baik, pembahasan yang pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian ancaman. Ancaman merupakan suatu usaha atau setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Kedua, posisi strategis Indonesia. Posisi silang negara Indonesia ini tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi Indonesia yang strategis serta kemajemukan Indonesia membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari berbagai pihak. Yang bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Yang pertama, ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang kedua, ancaman disintegrasi. Yang ketiga, ancaman globalisasi. Yang keempat, ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Ancaman militer. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Yang kedua, ancaman non-militer. Pada hakikatnya, ancaman ini menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. B. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya, ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman non-militer, serta ancaman hibrida. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia,
Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalkan, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu dari dalam maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Ancaman eksternal antara lain adanya globalisasi ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Nah, dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Sehingga angka
pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Yang keempat, bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya, 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, masyarakat harus ikut berperan serta aktif dalam membangun integrasi nasional. Dengan cara yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 5. Memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. 6. Mentaati peraturan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.